Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya alladziina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alladziina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa bi isatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Hingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan hidup, dan kita berharap insya Allah lebih kurang 10 hari lagi kita dimasukkan dalam satu kesempatan yang sangat agung, yaitu bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan. Kita berharap insya Allah diberikan panjang umur, kesehatan, bisa berlaga di dalam kesempatan yang sangat agung, yang mana Rasulullah SAW memberitahu kepada kita akan datang satu bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmah. Maka diwajibkan kita puasa di dalamnya. Sebagai kewajiban dan sebagai sunnah adalah melaksanakan salat tarawih. Ini yang sangat didambakan oleh para aulia Allah. Mereka mempersiapkan diri lebih kurang 6 bulan sebelum Ramadan datang, memimpikan dan mengharapkan, melatihkan diri daripada training seperti mau pelagaan, perlombaan, pertandingan, tidak langsung main jeleng, tetapi pertandingan, pemanasan telah dipersiapkan. Demikian kita kira-kira kurang dari 10 hari yang akan datang. Maka kita niatkan di dalam hati kita, senang kita kedatangan bulan Ramadan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengakukan syiar Allah, itu tandanya takwa di dalam hati. Takwa di sini kata Rasulullah SAW 3 kali, jadi telunjuk kanannya menunjuk kepada dada sebelah kiri. At-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwanya dari sini. Dan ini tempat yang dimonitor oleh Allah Ta'ala 24 jam kepada setiap diri manusia. Allah Ta'ala tidak melihat wajah seseorang, bodi seseorang, kekayaan seseorang, keturunan seseorang, tetapi Allah lihat adalah hatinya. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa asamikum, walakin Allah yanduru ila qulubikum wa amalikum. Maka sekalian, bulan Ramadan adalah bulan untuk bagaimana kita mengasah takwa kita kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 183. Ini ayat biasanya dibaca sebelum ataupun di tengah-tengah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kita yang mengaku beriman dipanggil Allah Ta'ala semuanya, telah diwajibkan kepada kalian shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan, sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu, pengikut nabi-nabi terdahulu telah diwajibkan juga. Dan kita sebagai umat Muhammad SAW sampai kiamat telah diwajibkan puasa Ramadan. Apa tujuannya? Apa end goalnya? 1, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Manusia yang paling mulia paling takwa, bukan paling kaya, paling pangkat, paling yang lainnya, tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kalian adalah yang paling takwa. Sering saya sampaikan, khususnya di masjid kita di sini. Walaupun bila orang Buddha Afrika hitam, legam, dia tidak ada kedudukan sebagai manusia, dikerjakan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf sebagai pelayan ataupun budak mengisar gandum kerjanya keledai sebelum dia Islam. Tetapi setelah dia Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibimbing dituntun Rasulullah SAW, walaupun sempat melalui jembatan ujian, yaitu disiksa, dipanas-panas terik, dan kemudian ditindih batu di dadanya, dipaksa murtad, tetapi Allah isi iman takwanya di dalam hatinya. Walaupun dia mengucapkan ahad, dia tidak akan pernah pindah agama sama sekali. Padahal belum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan mereka di Makkah belum diakui beriman. Tetapi Allah telah isi di dalam hati, dada Bilal radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Sampai akhirnya dibebaskan Abu Bakar
Siddiq radhiyallahu anhu menjadi manusia merdeka. Singkatnya kemudian dilantik oleh Rasulullah SAW ketika perintah sholat telah diwajibkan. Yang menyeru datang sholat berjamaah adalah Bilal. Semua tukang azan di seluruh dunia namanya Bilal. Bangga orang-orang barat, mata hijau mata biru, kulit putih. Mereka masuk Islam dan ganti nama. Bangga dengan nama Bilal. Kenapa? Karena Bilal walaupun dia hitam, legam, budak, mantan budak, tetapi dia sosok yang telah sukses dunia akhirat. Rasulullah SAW telah mengerjakan kepada Bilal, amal apa wahai Bilal yang kau kerjakan? Karena Allah telah mendengarkan di telingaku suara sendal sudah berada di dalam surga. Orangnya masih hidup di dunia, wong cilik, underdog, tidak dipandang, rambutnya keriting dari Afrika, Ethiopia. Tetapi sekali lagi Allah tidak memandang wajah seseorang, bodi seseorang, keturunan seseorang. Tetapi yang Allah pandang adalah takwanya kepada Allah. Bahkan di dunia dibayar tunai oleh Allah Ta'ala. Dari underdog menjadi overdog. Di zaman kemasan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua, Allah tundukkan Romawi dan Persia. Bilal tanpa kampanye, money politik, ambisi, diangkat menjadi gubernur di Syam. Di Yordan, kemarin kami datang sebelum pandemi, ziarah ke makam Bilal, hari-hari orang ziarah. Untuk apa? Mendoakan, kita datang pada makam-makam dan kita kemudian mengenang bagaimana perjuangan Bilal, orang yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, paman Rasulullah SAW Abu Lahab, bahkan dia biasanya Rasulullah SAW, dua putranya nikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Ketika awal dakwahnya Rasulullah SAW kepada kerabat dekatnya, wa andir asirata aqrabin, di Bukit Sofa, malah pamannya tadi, biasanya dia itu menentang dan menolak, bahkan mempermalukan di depan kerabatnya. Tabbalaka ya Muhammad, celaka ya Muhammad, untuk ini kau mengajak pada kami, mengajak kepada Allah. Mereka meyakini Tuhan-Tuhan selain Allah. Percaya Allah tapi dia punya sandingan, yaitu 360 berhala di sekitar Ka'bah. Maka oleh sebab itu langsung Allah turunkan satu surat, artinya dua. Al-Lahab tabat yada abi lahabin watab. Surat ini pun juga dinamakan Al-Masad. Celaka dia. Walaupun dia pamannya Nabi, bahkan ada bapaknya Nabi, istri dan anaknya Nabi. Kalau tidak taat, tidak takwa kepada Allah, tidak ada kata berizin, tidak ada koneksi sama sekali. Allah SWT berikan peringatan kepada kita masyarakat muslimin. Maka insya Allah kita sambut ke depannya kurang dari pada 10 hari. Ajak istri anak kita, tetangga kita, terutama laki-laki, remaja, dewasa, memakmurkan masjid. Kenapa? Sebelum kewajiban daripada Ramadan, kita puasa di pagi hari sampai waktu matahari tenggelam. Yang lebih utama adalah sholat yang 5 waktu. Dan itu diturunkan di ketika Rasulullah SAW dalam keadaan duka cita, pamannya meninggal, istrinya meninggal, penuh pengorbanan, dan beliau pergi ke Taif jalan kaki lebih kurang daripada 100 km naik gunung, bukan disambut tapi disambut, bahkan berdarah-darah Rasulullah SAW. Ketika itu pulang di rumahnya tidak ada siapa-siapa yang mendukung ataupun membela. Allah kemudian mengangkat di dalam perjalanan touring peristiwa Isra dan Mi'raj. Intinya bagaimana Allah Ta'ala berikan perintah sholat yang 5 waktu. Bukan sholat Jumat, bukan sholat 2 hari raya, demikian juga bukan sholat tarawih. Yang 5 waktu hari sekalian yang ada di sini nanti salurkan kepada yang lain, terutama keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pertama perintah sholat, dan kita wajib mengajak keluarga kita. Bahkan dari 7 tahun sudah mulai dilatih untuk mereka sholat. Walaupun masih main-main anak-anak, tapi 10 tahun sudah serius dan harus diwajibkan untuk dia puasa, untuk dia melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat boleh dipukul, bukan digebukin. Islam tidak sadis, tidak radikal, tidak ekstrim, tetapi membimbing kepada jalan Allah supaya selamat dunia dan akhirat. 5 waktu dan sekalian, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ketika menjelang Ramadan. Sungguh akan datang bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh pengampuan. Segala amal sunnah dinilai amal fardu. Jadi kalau kita sholat witir, sholat tarawih dan witir dan yang lain-lain amalan sunnah, pahalanya di bulan Ramadan bersama dengan puasa mengerjakan amalan fardu di bulan lain. Kemudian yang fardunya bagaimana? Terutama yang sholat 5 waktu, tiangnya agama. Yang pertama akan dihisab adalah sholat dan akan memberikan keberkahan kita dunia akhirat. Diberikan minimal 5 ganjaran di dunia maupun di akhirat. Pertama, hidup kita jangan khawatir akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kekurangan. Cukup bukan berarti berlimpah-limpah sehingga maksiat kita lupa lalai, terlena, tahu-tahu masuk kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bukan itu. Seberapa kita diberikan cukup, kita merasa nikmat. Kita syukur Allah tambah lagi nikmat yang lain. Keluarga kita, istri anak kita menjadi istri yang solehah, sejuk di pandang mata, membimbing kepada anak. Hidup rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah.
ombak, bahkan badai, tetapi Allah akan jaga. Orang yang beriman semuanya baik. Dan sungguh ajaib pada Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan kehidupan orang yang beriman. Karena apa? Semua urusannya baik. Ketika dia dikasih nikmat, dia syukur. Syukur itu baik buat dia. La in syakartum la azidannakum. Positif ke atas. Sebaliknya dia diuji macam-macam ujian. Dengan kesakitan, kematian, kekurangan harta, kekurangan daripada hasil usaha dan sebagainya. Dia sabar. Allah lebih dekat dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan Allah memberikan salawat, salam dan hidayah dengan akhlak mencontohkan kepada kita. Sehingga dua dimensi tadi dipandang oleh si Badui tadi, orang gunung, nggak tahu peradaban. Setelah selesai dia dipanggil Rasulullah SAW, para sahabat supaya menyiapkan minuman dan snack kepada Badui tadi. Singkatnya setelah dijelaskan Rasulullah SAW, Badui tadi dia masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Kalau dipegang kira-kira bagaimana sekalian? Yang pertama masuk neraka adalah sahabat tadi yang memenggalnya. Karena belum sempat dakwah dia, belum sempat dia mengajak. Tetapi Rasulullah SAW diberikan pandangan yang jauh ke depan, dan itulah ajaran yang paling tinggi. Yang kedua, faqullahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru, agar dia iling sadar waras. Karena manusia bisa menjadi mabuk, mabuk pangkat, mabuk kehidupan, mabuk dunia, mabuk harta, mabuk wanita, lupa diingatkan. Dan yang terakhir adalah la'allahu yatadakkaru aw yahsa, agar dia takut. Kalau manusia dia takut, tidak akan berani dia mendatangi ataupun melaksanakan. Oleh sebab itu masalah muslimin, mari kesempatan ini kita ambil bersama di sisa hidup kita. Kita sambut Ramadan dengan penuh gairah kita, hiburkan, berikan suasana di rumah kita ada taklim dengan isi anak kita. Bacakan Al-Quran setiap saat dan keadaan. Berikan makan, kita bersedekah. Karena sedekah ini luar biasa, menjadi penangkal bala. As-shadaqatun daf'ul bala. Demikian bahkan terakhir di masalah muslimin, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini kalau saya katakan super minimalis. Ittaqun nar walau bisikit tamrah. Takutilah kamu atas neraka, selamatkan dirimu atas neraka, walaupun kamu sedekah dengan separuh kurma, bukan satu kurma. Super minimalis. Maka kita bagaimana niat? Dan kita di bulan Ramadan Allah buka pintu rezeki kepada orang-orang yang beriman. Akan dimudahkan, akan diberkahi. Semoga Allah telah berikan kepada kita taufik, hidayah, kemampuan untuk kita dapat mengamalkan dengan penuh harap, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita, keburukan kita diganti dengan kebaikan. Dan jangan lupa di ujung daripada Ramadan nanti kita wajib membayarkan daripada fitrah kita. Hatta bayi yang lahir dia wajib tiap kepala di fitrahi. Dan kemudian yang paling utama juga, karena semua amalan umat Rasulullah SAW dikalikan 10 minimal. Satu bulan kita baik 29 atau 30 sama dengan 300 hari. Belum genap 360 hari, 1 tahun. Kapan kita akan genap? Disempurnakan dengan 6 hari Syawal. Baik secara langsung 2 sampai 7 ataupun paling tidak di koridor bulan Syawal. Mungkin kita sakit, mungkin kita udur, kita keluar kota dan sebagainya. Kita niatkan bisa melaksanakan 6 hari Syawal di bulan Syawal, maka 60 tambah 300 maka 360 hari. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita mampu mengamalkan dan kita bisa menyampaikan kepada yang tidak. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iskal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wa hdina wa hdil insuljan wa ja'alna sababan tadarrul alamin. Allahumma barik lana fi akhir Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana qul anfusana wa lana nar wa rabbi ja'alna muqim shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana fir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.